Naskah Anomali di Medan Perang merangkai kisah 5 sosok tak terduga yang mendefinisikan ulang makna kepahlawanan dalam Perang Dunia II, membuktikan bahwa penyelamatan seringkali datang dari mereka yang dianggap lemah atau menyimpang. Narasi ini bergerak dari keberanian spiritual Desmond Doss yang menolak senjata di Okinawa, persahabatan lintas spesies Kopral Wojtek si beruang di Italia, hingga kecerdikan Virginia Hall yang menggunakan disabilitasnya sebagai kamuflase spionase di Prancis. Perjuangan berlanjut ke meja birokrasi Chiune Sugihara yang menyelamatkan ribuan nyawa dengan pena dan ditutup oleh ketangguhan penyihir malam Soviet yang menaklukkan teknologi Nazi menggunakan pesawat kayu, menegaskan bahwa di tengah kebrutalan perang, anomali manusialah yang menjadi harapan terakhir. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Okinawa, Mei 1945. Udara di Pasifik tidak berbau garam laut, melainkan berbau belerang, daging terbakar, dan keputusasaan. Di selatan Jepang, Angkatan Darat Amerika Serikat sedang menghadapi mimpi buruk logistik dan psikologis terbesarnya, tebing Maeda. Para prajurit menyebutnya Hacksaw Ridge, punggungan gergaji besi. Ini adalah dinding batu kapur setinggi 400 kaki yang tegak lurus. Sarang bagi ribuan tentara kekaisaran Jepang yang bersembunyi di dalam goa, terowongan, dan liang lahat. Menunggu untuk mati demi kaisar sambil membawa sebanyak mungkin musuh bersama mereka. Di tengah kekacauan artileri yang mengguncang bumi dan hujan mortir yang mencabik-cabik tubuh manusia, ada satu sosok yang tampak tidak pada tempatnya. Dia tidak memegang senapan M1 Garand. Dia tidak membawa granat. Dia tidak membawa pisau bayonet. Satu-satunya benda yang menggantung di pinggangnya adalah tas medis berisi morfin dan perban, dan di saku dadanya terselip sebuah Alkitab kecil yang sudah lusuh. Namanya Desmond Doss, dan dia adalah anomali terbesar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Paradoks sang penolak. Untuk memahami apa yang terjadi di atas tebing itu, kita harus mundur sedikit ke barak pelatihan di Fort Jackson, Carolina Selatan. Di sana, Desmond Doss adalah paria. Dia adalah lelucon. Dia adalah target kebencian. Doss adalah seorang Advent hari ke-7 yang taat. Dia menolak menyentuh senjata, apalagi membunuh manusia, berdasarkan perintah ke-6, jangan membunuh. Namun ironisnya, dia menolak disebut penolak wajib militer. Conscientious Objector. Dia menyebut dirinya Conscientious Cooperator, kerjasama hati nurani. Dia ingin melayani negaranya, dia ingin memakai seragam, dia ingin terjun ke medan perang. Dia hanya tidak ingin mengambil nyawa, dia ingin menyelamatkannya. Bagi rekan-rekannya, logika ini tidak masuk akal. Di mata mereka, perang adalah tentang membunuh musuh sebelum musuh membunuhmu. Seorang prajurit tanpa senjata adalah beban. Doss, kata seorang sersan padanya, saat kita masuk ke pertempuran, aku pastikan kau tidak akan kembali hidup-hidup. Rekan-rekannya melemparkan sepatu bot padanya saat dia berdoa di malam hari. Mereka mencoba mengeluarkannya lewat jalur medis dengan alasan gangguan mental, seksi 8. Mereka salah. Sejarah akan membuktikan bahwa Desmond Doss mungkin adalah orang paling waras di antara mereka semua. Malam di Hacksaw Ridge. Kembali ke Mei 1945. Pasukan Divisi Infanteri ke-77 diperintahkan untuk merebut punggungan gergaji besi. Saat mereka memanjat jaring kargo ke atas tebing, neraka pecah. Pasukan Jepang keluar dari lubang-lubang persembunyian seperti semut api. Senapan mesin memotong darisan Amerika, mortir meledakkan tubuh menjadi serpihan. Dalam hitungan menit, tanah di atas tebing berubah menjadi lumpur merah. Perintah mundur diteriakan. Retreat! Semua orang turun kembali ke pantai.
Para prajurit Amerika yang panik berlarian kembali ke tepi tebing, meluncur turun menyelamatkan diri. Ratusan orang berhasil turun, namun puluhan lainnya tertinggal di atas sana, terluka, berdarah, dan tidak bisa bergerak. Terbaring di tanah pembantaian yang kini dikuasai kembali oleh Jepang. Semua orang turun, kecuali satu orang. Desmond Doss tidak mundur. Di atas dataran tinggi yang dipenuhi asap dan musuh yang sedang melakukan penyisiran, bayoneting, terhadap korban yang terluka, Doss berdiri sendirian. Dia berlari ke dalam kabut asap, bukan menjauhinya. Apa yang terjadi selama 12 jam berikutnya adalah sesuatu yang melampaui batas fisik manusia dan memasuki ranah spiritual. Doss merangkak di lumpur, mencari rekan-rekannya yang tertinggal. Dia menemukan satu prajurit yang kakinya hancur. Dia menyeretnya ke tepi tebing. Masalahnya, tebing itu setinggi 400 kaki. Menurunkan orang terluka sendirian adalah mustahil. Tapi Doss meringat simpul tali yang pernah dia pelajari di Virginia Barat saat masih kecil. Dia mengikat tubuh prajurit itu, melilitkan tali di sekitar tunggul pohon, dan perlahan menurunkannya ke bawah di mana pasukan Amerika yang terkejut menerimanya. Satu orang selamat. Doss tidak berhenti. Dia kembali ke ladang pembantaian. Dia menemukan lagi. Dia menyeretnya lagi. Dia menurunkannya lagi. Setiap kali dia menurunkan satu nyawa, tangan Doss melepuh. Ototnya menjerit. Dehidrasi menyerang. Patroli Jepang hanya berjarak beberapa meter darinya. Suara langkah kaki mereka terdengar di antara desingan peluru. Dalam keheningan doa yang dia ucapkan berulang-ulang, dia mengucapkan mantra yang kini menjadi legendaris. Lord, please help me get one more. Tuhan, tolong bantu aku dapatkan satu lagi. Hanya satu lagi, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Dia menyelamatkan pria yang mengejeknya saat latihan. Dia menyelamatkan kapten yang mencoba memecatnya. Dia bahkan, menurut beberapa laporan saksi mata, membalut luka seorang tentara Jepang yang sedang mau mati sebelum bergerak mencari tentara Amerika lainnya. Di bawah sana, di kaki tebing, para prajurit yang tadinya menyebut dia pengecut menatap ke atas dengan rasa takjub. Tubuh demi tubuh turun dari langit, diikat oleh malaikat tanpa sayap yang menolak memegang senjata. Analisis kritis. Kekerasan versus hati nurani. Malam itu, Doss menurunkan 75 orang. Sendirian. Kisah Doss bukan sekedar cerita heroisme konvensional. Ini adalah sebuah kritik tajam terhadap definisi maskulinitas dan keberanian dalam perang. Biasanya pahlawan perang diukur dari seberapa efektif mereka menghancurkan musuh, jumlah kill count, target yang dibom, atau strategi yang mematikan. Doss membalik paradigma itu. Dia menjadi pahlawan dengan menolak logika dasar perang itu sendiri. Dia membuktikan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut untuk membunuh, melainkan ketiadaan rasa takut untuk mati demi orang lain. Ketika dia akhirnya turun dari tebing itu, berhari-hari kemudian, setelah kakinya terkena pecahan granat dan lengannya tertembak sniper, dia menolak ditandu sebelum prajurit lain dievakuasi. Dia menghilangkan Alkitabnya di atas sana, yang kemudian dicari oleh satu peleton pasukan Amerika Serikat yang rela menyisir medan terang hanya untuk menemukan buku kecil itu bagi Doss. Desmond Doss adalah anomali. Dia adalah antitesis dari kekerasan, namun dia beroperasi di pusat kekerasan itu sendiri. Namun, Doss hanyalah satu wajah dari anomali perang. Jika manusia dengan hati nurani suci bisa menjadi pahlawan, bagaimana dengan makhluk yang tidak memiliki konsep kebangsaan, politik, atau agama sama sekali? Ribuan mil dari Pasifik, di pegunungan Italia yang dingin, sebuah pasukan Polandia sedang bersiap untuk pertempuran yang tak kalah brutal. Dan di antara barisan mereka, berjalan seorang prajurit setinggi 1,8 meter, berbulu coklat tebal yang gemar minum bir dan merokok.
Jika Desmondos mewakili sisi malaikat dari manusia di tengah perang, menolak kekerasan demi menyelamatkan nyawa, maka kisah ini mewakili sisi primal yang aneh namun menyentuh hati. Ini adalah kisah tentang bagaimana binatang buas diadopsi ke dalam mesin pembunuh manusia, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai saudara. Kita berpindah dari tebing kapur Okinawa ke jalanan berdebu di pegunungan Iran, lalu menyeberang ke lereng mematikan di Italia. Tahun 1942, dunia sedang terbakar. Di tengah gurun Persia, Iran, sekelompok tentara berjalan tertatih-tatih. Mereka adalah Korps II Polandia, atau dikenal sebagai tentara Anders. Kondisi mereka menyedihkan. Mereka bukan tentara biasa yang dikirim dari barak yang nyaman. Mereka adalah mantan tahanan Gulag Uni Soviet. Setelah invasi Nazi dan Soviet ke Polandia pada 1939, ribuan orang Polandia dibuang ke kamp kerja paksa di Siberia. Ketika Hitler mengkhianati Stalin pada 1941, orang-orang Polandia ini dibebaskan, amnesti. Tetapi mereka tidak memiliki rumah untuk pulang. Polandia sudah hilang dari peta. Mereka adalah tentara yatim piatu, kurus, sakit, dan dipenuhi amarah. Mereka berbaris menuju Timur Tengah untuk bergabung dengan pasukan sekutu Inggris. Di sebuah stasiun kereta api di Hamadan, Iran, nasib mereka berubah karena sebuah pertemuan kecil. Seorang bocah Iran menawarkan sesuatu kepada para tentara itu demi beberapa kaleng daging kornet dan pisau lipat Swiss. Itu bukan senjata. Itu adalah seekor anak beruang coklat suriah yang ibunya baru saja ditembak pemburu. Anak beruang itu kecil, berbulu kusut dan sekarat karena kelaparan. Logika militer seharusnya memerintahkan mereka untuk meninggalkan hewan itu. Mereka sendiri kekurangan ransum. Mengurus hewan liar di tengah zona perang adalah kegilaan logistik. Tapi ada sesuatu di mata anak beruang itu yang beresonansi dengan jiwa para tentara Polandia. Beruang itu sendirian, kehilangan ibunya, dan terbuang dari rubahnya. Sama seperti mereka. Mereka mengadopsinya. Mereka memberinya nama Wojtek, dibaca Wojtek, sebuah nama kuno Slasia yang berarti prajurit yang gembira atau dia yang menikmati perang. Humanisasi sang binatang. Wojtek tidak tumbuh sebagai hewan peliharaan di dalam kandang. Dia tumbuh sebagai prajurit. Karena masih bayi, dia kesulitan menelan. Para tentara memberinya susu kental manis yang diencerkan, diminumkan dari botol vodka kosong dengan dot darurat yang dibuat dari kain perca. Botol vodka itu menjadi simbol pertama dari kehidupan aneh yang akan dia jalani. Seiring Wojtek tumbuh menjadi raksasa setinggi 1,8 meter dengan berat 200 kg, perilakunya mulai meniru para ayah-ayah angkatnya. Wojtek tidak minum air, dia lebih suka minum bir dan dia bisa menghabiskan sebotol tanpa mabuk. Dia tidak hanya duduk di dekat api unggun, dia duduk tegak seperti manusia. Dia bahkan belajar merokok. Atau lebih tepatnya, dia akan menerima rokok yang menyala, menghisapnya sekali, lalu memakannya. Hubungan antara Wojtek dan tentara Kompani Suplai Artileri ke-22 melampaui batas spesies. Mereka bergulat dengannya di waktu senggang. Wojtek tahu dia kuat, jadi dia tidak pernah melukai teman manusianya. Dia akan menjatuhkan mereka, lalu menjilati wajah mereka dengan kasar. Bagi para tentara Polandia yang keras ini, Wojtek adalah terapi psikologis berjalan. Di tengah kebrutalan perang yang tidak manusiawi, memeluk beruang raksasa yang hangat mengingatkan mereka bahwa masih ada kepolosan di dunia ini. Dia adalah maskot, sahabat dan anak mereka. Namun ujian sesungguhnya datang pada tahun 1944. Pasukan Polandia diperintahkan berlayar dari Mesir menuju Italia untuk bergabung dalam kampanye sekutu melawan benteng Jerman. Di pelabuhan Alexandria, pejabat transportasi Inggris yang kaku mencegat mereka. Dilarang membawa hewan peliharaan ke kapal pengangkut pasukan, kata petugas itu dengan tegas. Para tentara Polandia tidak kehabisan akal. Jika hewan dilarang, bagaimana dengan prajurit? Dengan kreativitas birokrasi yang jenius, Komandan Polandia secara resmi mendaftarkan beruang itu ke dalam Angkatan Darat Polandia. Nama, Wojtek. Pangkat, Kopral. Nomor dinas, ada. Buku gaji, ada. Dibayarkan dalam bentuk makanan ekstra dan bir. Petugas Inggris yang bingung melihat dokumen resmi itu, lalu melihat beruang raksasa yang berdiri di dermaga, dan akhirnya, mungkin karena takut berdebat dengan beruang atau karena kagum, mengizinkannya naik kapal.
Kopral Wojtek resmi pergi berperang. Neraka di Monte Cassino, Mei 1944, Italia. Pertempuran Monte Cassino adalah salah satu pertempuran yang paling berdarah dan brutal di front barat. Pasukan Jerman Fallschirmjäger bertahan di sebuah biara kuno di puncak gunung yang terjal, menghujani pasukan sekutu di bawah dengan artileri dan mortar. Selama berbulan-bulan, pasukan Amerika, Inggris, India, dan Selandia Baru mencoba merebut bukit itu dan gagal dengan korban ribuan jiwa. Giliran pasukan Polandia tiba. Tugas kompani artileri ke-22 adalah menyuplai amunisi ke garis depan. Truk-truk harus mendaki jalan pegunungan yang sempit dan curam, frekuensi di bawah tembakan musuh. Ketika truk tidak bisa lewat, prajurit harus memanggul peti-peti amunisi artileri berat yang berisi peluru 25 pounder dengan tangan. Di tengah kekacauan, debu, dan ledakan, itulah legenda Wojtek tercipta. Menurut banyak saksi mata, baik dari tentara Polandia maupun pengamat Inggris, Wojtek melihat rekan-rekannya kelelahan mengangkat peti kayu yang berat. Tanpa diperintah, beruang itu berdiri dengan dua kaki belakangnya. Dia berjalan menuju tumpukan amunisi. Dengan kaki depannya yang kuat, dia mengambil sebuah peti kayu berisi peluru artileri yang biasanya butuh 2 atau 3 orang untuk diangkat, memeluknya erat di dadanya, dan berjalan tenang menuju posisi meriam. Dia tidak takut pada suara ledakan. Dia tidak menjatuhkan satu peti pun. Sepanjang pertempuran, Wojtek bolak-balik mengangkut amunisi. Bayangkan pemandangan surrealistis itu. Di tengah hujan mortar dan teriakan kematian, seekor beruang raksasa berjalan santai membawa alat pembunuh membantu manusia membunuh manusia lain. Seorang tentara Inggris yang melihat kejadian itu konon ternganga tak percaya dan bertanya pada rekannya apakah dia sedang berhalusinasi akibat guncangan bom. Berkat suplai amunisi yang tak henti, sebagian berkat mesin Wojtek, pasukan Polandia akhirnya berhasil merebut biara Monte Cassino. Bendera Polandia berkibar di reruntuhan biara, menandakan kemenangan yang pahit namun membanggakan. Sebagai pengakuan atas keberaniannya, markas besar menyetujui perubahan lambang resmi kompani suplai artileri ke-22. Lambang baru itu bergambar seekor beruang yang berjalan sambil membawa peluru artileri. Analisis kritis, binatang di antara binatang. Kisah Wojtek sering diceritakan sebagai anekdot lucu sejarah. Namun jika dibedah lebih dalam, kisah ini adalah cermin tragis dari kondisi manusia. Wojtek adalah anomali yang menelanjangi ironi perang. Kita memiliki manusia yang beragama membantai satu sama lain dengan teknologi canggih di Monte Cassino. Di sisi lain, kita memiliki seekor binatang buas yang dianggap liar yang menunjukkan disiplin, setia kawanan, dan kerjasama. Siapa yang lebih binatang di Monte Cassino? Manusia yang menekan pelat itu atau beruang yang mengangkut beban? Selain itu, Wojtek adalah simbol dari displacement, keterasingan. Pasukan Korps II Polandia adalah pasukan tanpa negara. Selama perang, Polandia telah dibagi dua oleh Jerman dan Soviet. Setelah perang berakhir pada 1945, Polandia tahu jatuh ke tangan rejim komunis Soviet. Para prajurit yang bertempur mati-matian di Monte Cassino ini tidak bisa pulang. Jika mereka pulang, mereka akan ditangkap oleh polisi rahasia Stalin sebagai antek barat. Wojtek juga sama. Dia beruang Persia yang tidak mungkin dikembalikan ke alam bebas karena sudah terlalu terbiasa dengan manusia. Dan Bir, dia juga tidak punya rumah. Setelah perang berakhir pada 1945, unit Polandia dibubarkan di Skotlandia. Momen perpisahan itu adalah salah satu yang paling menyedihkan. Para tentara harus menyebar ke seluruh dunia untuk mencari kehidupan baru, ke Inggris, Kanada, atau Amerika. Mereka tidak bisa membawa Wojtek ke apartemen kecil mereka. Kopral Wojtek, pahlawan Monte Cassino, berakhir di kebun binatang Edinburgh. Di sana, dia menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Mantan rekan-rekannya sering berkunjung. Mereka akan melemparkan rokok ke dalam kandang yang langsung dimakan Wojtek, atau memanggilnya dalam bahasa Polandia. Ketika mendengar bahasa Polandia, telinga Wojtek akan tegak. Dia akan berdiri dan melambaikan tangan. Mungkin berharap pintu kandang terbuka dan dia bisa kembali naik truk bersama teman-temannya, minum bir di bawah bintang Italia. Tapi pintu itu tidak pernah terbuka lagi. Wojtek meninggal pada 1963, pahlawan perang yang terpenjara di tanah asing sama seperti banyak veteran Polandia yang terasing dari tanah air mereka sendiri. Jika Desmond Doss menunjukkan bahwa semangat manusia bisa melampaui kekerasan, Wojtek menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan bisa melampaui spesies. Perang mengambil segalanya dari para prajurit ini. Rumah, keluarga, dan masa muda.
Tapi perang memberi mereka seekor beruang untuk dicintai. Namun pahlawan perang tidak selalu tampak mencolok seperti beruang seberat 200 kg atau petugas medis yang berdiri di atas tebing. Kadang-kadang pahlawan yang paling berbahaya adalah yang paling tidak terlihat. Kadang-kadang pahlawan itu adalah seseorang yang diremehkan oleh musuh bukan karena dia seekor binatang, tetapi karena dia adalah seorang wanita dengan cacat fisik yang dianggap lemah. Di markas besar Gestapo di Lyon, Prancis, ada sebuah poster buronan yang tertempel di dinding. Poster itu tidak menampilkan wajah seorang komando Inggris berotot atau pemimpin gerilya Prancis yang garang. Poster itu menampilkan sketsa kasar seorang wanita. Di bawahnya, tertulis perintah dari Klaus Barbie, jagal dari Lyon, yang terkenal sadis. Wanita ini adalah mata-mata sekutu yang paling berbahaya. Kita harus menemukannya dan menghancurkannya. Barbie, seorang perwira SS yang gemar menyiksa tahanan, terobsesi menangkap wanita ini. Dia tidak tahu nama aslinya. Dia hanya tahu julukannya, Ladam Kiboit, atau wanita yang pincang. Aku akan memberikan apa saja, teriak Barbie suatu hari pada bawahannya, untuk menangkap Bitch Kanada yang pincang itu. Siapa sangka, musuh terbesar Gestapo di Prancis Selatan bukanlah tentara bersenjata lengkap, melainkan seorang wanita sosialita asal Baltimore, Amerika Serikat, yang berjalan terseok-seok dengan kaki palsu dari kayu seberat 3 kg, yang dia beri nama Cuthbert. Namanya adalah Virginia Hall, dan dia adalah bukti hidup bahwa disabilitas dan gender, dua hal yang dianggap kelemahan di masa perang, bisa diubah menjadi senjata kamuflase yang mematikan. Mimpi yang terpotong di Turki. Sebelum menjadi hantu baki Nazi, Virginia Hall adalah wanita muda yang ambisius. Lahir dari keluarga kaya, dia cerdas, menguasai 5 bahasa, dan bermimpi menjadi diplomat bagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1932, saat bertugas di Turki, sebuah tragedi terjadi. Saat sedang berburu burung, senapannya meletus secara tidak sengaja. Peluru menghancurkan kaki kirinya. Dokter tidak punya pilihan selain mengamputasi kakinya di bawah lutut. Bagi kebanyakan orang, ini adalah akhir dari karir lapangan. Virginia mengganti kakinya yang hilang dengan kaki prostetik kayu buatan pengrajin lokal. Dia menamai kaki itu Cuthbert. Ketika dia melamar kembali ke Departemen Luar Negeri, dia ditolak mentah-mentah. Surat penolakannya dingin dan birokratis. Peraturan melarang mempekerjakan siapapun yang memiliki cacat fisik sebagai diplomat. Amerika Serikat berkata, "Kau tidak berguna bagi kami." Virginia Hall menjawab, "Lihat saja nanti." Ketika Perang Dunia II meletus, Virginia tidak mau hanya duduk diam merajut kaos kaki untuk tentara. Dia pergi ke Inggris dan melamar ke SOE, atau Special Operation Executive, organisasi rahasia bentukan Winston Churchill yang bertugas membakar Eropa dengan sabotase dan subversi. SOE tidak peduli dengan kaki kayunya. Mereka hanya peduli dengan otaknya yang tajam, kemampuan bahasanya yang fasih, dan nyalinya yang besar. Mereka melatihnya menembak, bela diri, dan mengirim pesan radio. Pada Agustus 1941, Virginia Hall menyusup ke Prancis yang diduduki Nazi. Dia adalah agen wanita pertama yang dikirim SOE untuk tinggal di Prancis dalam jangka waktu lama. Hantu di kota Lyon. Di Lyon, Virginia menyamar sebagai jurnalis Amerika bernama Bridget LeContre. Sebelum AS resmi masuk perang, warga Amerika masih netral. Tugasnya bukan meledakkan jembatan sendirian, tugasnya lebih berbahaya. Membangun jaringan, dia merekrut warga lokal, pelacur, dokter, dan pemilik bar untuk menjadi informan. Dia mengatur tempat persembunyian atau safe house bagi pilot Inggris yang ditembak jatuh. Klaus Barbie dan Gestapo tahu ada seseorang yang mengkoordinasi perlawanan di Lyon. Mereka melihat jejaknya di mana-mana. Tahanan yang kabur secara misterius dari penjara Mauzak, pengiriman senjata yang hilang, informasi rahasia yang bocor ke London. Tapi mereka tidak bisa melihat pelakunya. Mengapa? Karena arogansi Nazi membutakan mereka. Dalam ideologi Nazi yang mengagungkan fisik Arya yang purkala, orang cacat dianggap pemakan yang tidak berguna. Mereka dimusnahkan atau disingkirkan. Bagi Gestapo, mustahil seorang dalang kriminal jenius adalah seorang wanita pincang. Virginia menggunakan bias ini untuk melawannya. Dia sering berjalan tertatih-tatih di depan polisi Jerman, tersenyum sopan, dan mereka tidak pernah curiga bahwa di dalam tas belanjaannya terdapat transmitter radio atau peta peledakan. Kecacatannya adalah jubah gaibnya. Namun, situasi memanas pada akhir 1942. Jerman mengambil alih seluruh Prancis. Penyamaran jurnalis tidak lagi aman. Poster buronan wanita pincang mulai ditempel di setiap sudut jalan.
Klaus Barbie menyempitkan jaringnya. Virginia harus lari. Cuthbert yang merepotkan. Satu-satunya jalan keluar dari Prancis adalah melintasi pegunungan Pyrenees menuju Spanyol yang netral. Ini adalah perjalanan yang sulit, bahkan bagi pendaki profesional dengan 2 kaki sehat. Saat itu bulan November, salju tebal menutupi jalur pegunungan, setinggi 7.500 kaki. Virginia Hall, berusia 36 tahun dengan 1 kaki kayu, mulai mendaki. Dia tidak bisa membawa banyak bekal. Dia berjalan di tengah badai salju, langkah demi langkah, menyeret Cuthbert yang kaku. Kaki kayu itu tidak dirancang untuk mendaki gunung. Gesekan terus-menerus membuat puntung kakinya lecet, berdarah, dan bernanah. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Di tengah perjalanan dia sempat mengirim pesan radio ke markas SOE di London untuk mengabarkan posisinya. Pesan itu yang kini melegenda karena humor gelapnya, berbunyi, "Cuthbert is giving me trouble," atau "Cuthbert membuatku masalah." Operator di London yang tidak tahu bahwa Cuthbert adalah nama kaki kayunya, membalas dengan polos, "If Cuthbert is troublesome, have him eliminated," atau "Jika Cuthbert menyusahkan, bunuh saja dia." Virginia selamat sampai di Spanyol, tapi dia ditangkap karena tidak punya visa dan dijebloskan ke penjara Spanyol selama 6 minggu. Namun berkat kelihayannya menyelundupkan surat keluar melalui pelatur yang baru dibebaskan, dia berhasil menghubungi konsulat Amerika dan dibebaskan. Nenek tua dengan bazooka. Kebanyakan orang akan berhenti di situ. Dia sudah melakukan tugasnya. Dia hampir mati beku. Dia sudah menjadi legenda. Tapi Virginia Hall belum selesai. Pada tahun 1944, menjelang invasi D-Day, dia ingin kembali ke Prancis. SOE menolak karena wajahnya terlalu dikenali oleh Gestapo. Jadi dia bergabung dengan OSS, pendahulu CIA Amerika Serikat. Kali ini dia menyamar sebagai wanita tua petani dari pedesaan. Virginia mengecat rambutnya menjadi kelabu. Dia mengasah giginya agar tampak seperti nenek-nenek tua yang kurang gizi. Dan dia belajar berjalan dengan gaya menyeret yang khas, menyamarkan pincangnya sebagai rematik orang tua. Dia kembali ke Prancis Tengah. Di sana, dia tidak lagi hanya menjadi koordinator. Dia memimpin batalion gerilya Maquis. Bayangkan adegan ini, seorang wanita Amerika tua dengan kaki kayu mengarahkan 3 batalion pria Prancis kasar untuk mensabotase jalur kereta api Nazi. Dia melatih mereka menggunakan bazooka. Dia memanggil serangan udara melalui radionya. Di bawah komandonya, pasukan gerilya ini membunuh 150 tentara Jerman dan menawan 500 tentara lainnya. Mereka meledakkan 4 jembatan dan memutus jalur logistik Nazi yang vital, memperlambat pergerakan pasukan Jerman menuju pantai Normandi saat sekutu mendarat. Analisis kritis, gender dan disabilitas sebagai senjata. Virginia Hall mengakhiri perang sebagai satu-satunya wanita sipil yang menerima Distinguished Service Cross, salah satu penghargaan militer tertinggi Amerika Serikat. Namun kisahnya mengajarkan kita analisis kritis tentang persepsi. Virginia Hall berhasil bukan karena dia seorang wanita cacat, tapi justru karena dia seorang wanita cacat di mata patriarki Nazi yang kaku. 1. Wanita dianggap tidak capable dalam strategi militer. 2. Orang cacat dianggap tidak berdaya. Virginia mengeksploitasi kedua prasangka ini. Dia mengubah dirinya menjadi objek yang tidak terlihat. Dia adalah anomali di medan perang intelijen. Sementara mata-mata pria seperti James Bond adalah fantasi fiksi yang akan tertangkap dalam 5 menit di dunia nyata karena terlalu mencolok. Virginia Hall adalah realitas mata-mata yang efektif, membosankan, tidak menarik perhatian, dan mematikan. Setelah perang, dia bergabung dengan CIA yang baru dibentuk. Namun ironisnya, dia menghadapi diskriminasi lagi. Di kantor CIA yang didominasi pria di masa damai, dia sering dipinggirkan dan diberi tugas administrasi. Pahlawan perang yang pernah memimpin batalion gerilya ini diperlakukan seperti sekretaris biasa. Virginia Hall meninggal pada tahun 1982. Sebagian besar kisahnya dilupakan oleh publik, sampai dokumen-dokumen rahasia dibuka beberapa dekade kemudian. Dia adalah pahlawan yang beroperasi di bayang-bayang. Dia tidak punya kekuatan fisik seperti watch taxi beruang. Dia tidak punya keyakinan pasifis seperti Desmond Doss. Dia punya kecerdasan, ketabahan, dan kaki kayu yang membawanya melintasi pegunungan neraka. Namun perang tidak hanya dimenangkan oleh senjata atau sabotase. Terkadang perang juga dimenangkan dengan selembar kertas dan stempel karet. Jika Virginia Hall melawan Nazi dengan melanggar hukum dan meledakkan jembatan, pahlawan kita melawan Nazi justru dengan mematuhi birokrasi, sampai titik di mana kepatuhan itu menjadi pemberontakan yang menyelamatkan ribuan nyawa. Kaunas, Lituania. Juli 1940. Dunia sedang runtuh. Di sebelah barat, mesin perang Nazi Jerman telah melindas Polandia dan Prancis. Di sebelah timur, Uni Soviet yang saat itu masih bersekutu dengan Hitler melalui Pakta Non-Agresi sedang mencaplok negara-negara Baltik.
Di tengah himpitan dua raksasa totalitarian ini, berdiri sebuah bangunan dua lantai yang sederhana. Konsulat Kekaisaran Jepang. Di luar gerbang pagar besi konsulat itu, pemandangan mengerikan terjadi setiap pagi. Ratusan orang, laki-laki berjas lusuh, wanita yang menggendong bayi, orang tua yang gemetar, berkerumun. Mereka adalah pengungsi Yahudi dari Polandia. Mereka tidak punya rumah, tidak punya keluarga negaraan, dan yang paling menakutkan, mereka tidak punya waktu. Gestapo dan NKVD, polisi rahasia Soviet, sedang memburu mereka. Jika mereka tetap di Lituania, nasib mereka adalah kamp konsentrasi atau lubang peluru di hutan Katyn. Di lantai 2, seorang pria Jepang berusia 40 tahun mengintip dari balik tirai jendela. Dia melihat wajah-wajah putus asa itu. Namanya Chiune Sugihara. Dia bukan samurai yang memegang katana. Dia bukan jenderal. Dia adalah seorang diplomat karir, seorang birokrat yang dilatih untuk mematuhi aturan, menjaga tata krama, dan yang paling penting, mengikuti perintah Tokyo. Namun, dalam beberapa minggu ke depan, pria pendiam ini akan melakukan pemberontakan birokrasi terbesar dalam sejarah Perang Dunia II. Dia akan membuktikan bahwa sebatang pena fountain pen bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada satu batalion tentara. Celah sempit bernama Curaçao. Untuk memahami heroisme Sugihara, kita harus memahami kerumitan birokrasi yang mematikan saat itu. Para pengungsi Yahudi terjebak. Dunia telah menutup pintu bagi mereka. Tidak ada negara yang mau menerima mereka. Tanpa visa tujuan, mereka tidak bisa pergi kemanapun. Namun, ada satu celah kecil yang ditemukan oleh pengungsi. Konsul Belanda di Kaunas, yaitu Jan Zwaardendijk, bersedia memberikan stempel visa tujuan ke Curaçao, yaitu koloni Belanda di Karibia yang tidak memerlukan visa masuk. Masalahnya, untuk sampai ke Curaçao, mereka harus melintasi Uni Soviet dengan kereta Trans-Siberia ke Vladivostok, lalu menyeberang ke Jepang baru naik kapal ke Amerika. Uni Soviet hanya mengizinkan mereka lewat jika mereka punya visa transit Jepang. Jadi, ribuan nyawa itu kini bergantung pada satu tanda tangan Chiune Sugihara. Sebagai wakil konsul, Sugihara mengirim kawat diplomatik ke Kementerian Luar Negeri di Tokyo. Dia menjelaskan situasi kemanusiaan dan meminta izin untuk menerbitkan visa transit. Jawaban dari Tokyo datang dengan cepat dan dingin. Ditolak. Jepang adalah sekutu Jerman. Memberikan visa kepada ribuan Yahudi yang dibenci Nazi dianggap bisa merusak hubungan diplomatik. Selain itu, Tokyo mensyaratkan pengungsi harus punya uang jaminan dan tiket kapal yang pasti, sesuatu yang tidak dimiliki pengungsi miskin itu. Sugihara mengirim kawat lagi. Dia memohon. Tokyo menjawab lagi, tidak. Patuhi aturan. Dia mengirim kawat ketiga, jawabannya semakin tegas. Hentikan omong kosong ini. Jika kau melanggar, kau akan dipecat. Malam itu, Sugihara duduk di meja kerjanya. Dia dihadapkan pada dilema moral yang menghancurkan. Sebagai diplomat, tugasnya adalah melayani kepentingan negaranya. Melanggar perintah langsung dari Tokyo bukan hanya berarti akhir karir, tapi juga bisa dianggap pengkhianatan yang memalukan bagi keluarganya. Budaya Jepang sangat menekankan pada kehormatan dan ketaatan. Namun di luar gerbang, dia melihat wajah-wajah putus asa itu. Dia berbicara pada istrinya. Yukiko, aku mungkin harus melanggar perintah pemerintahku. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan melanggar perintah Tuhan. Pagi harinya, 29 Juli 1940, Sugihara membuka gerbang konsulat. Dia mengumumkan kepada kerumunan bahwa dia akan menerbitkan visa. Maka, dimulailah maraton administrasi yang gila. Sugihara bukan sekedar mengecap paspor. Visa Jepang saat itu adalah dokumen rumit yang harus ditulis tangan dengan kaligrafi kanji yang presisi, mencantumkan nomor seri, tanggal dan tanda tangan resmi. Dia duduk di mejanya dan mulai menulis. 1 visa, 2 visa, 10 visa, 100 visa. Dia menulis dari pagi hingga larut malam. Dia melewatkan makan siang, dia menulis sampai jari-jarinya kram dan kaku. Istrinya, Yukiko, memijat tangannya setiap malam agar dia bisa memegang pena lagi esok harinya. Biasanya, konsulat Jepang menerbitkan 5 visa sebulan.
Sekarang, Sugihara menulis 300 visa sehari. Dia menurunkan standar birokrasi, dia tidak lagi memeriksa apakah mereka punya uang atau tiket. Dia bahkan menerbitkan visa untuk orang yang tidak punya paspor, menulisnya di secarik kertas kosong. Tokyo menyadari apa yang terjadi dan memerintahkannya berhenti. Sugihara mengabaikan kawat itu. Uni Soviet mengumumkan akan menutup semua konsulat asing di Kaunas karena aneksasi Lituania semakin dekat. Waktu Sugihara hampir habis. Visa terakhir dari jendela kereta. Pada akhir Agustus 1940, konsulat Jepang resmi ditutup. Sugihara diperintahkan meninggalkan Lituania menuju pos barunya di Berlin dan kemudian Praha. Tapi Sugihara belum selesai. Dia memindahkan kantornya ke kamar hotel Metropolis. Di sana, di antara koper-koper yang sudah dipekang, dia terus menulis visa. Para pengungsi antri di tangga hotel, menunggu secari kertas kehidupan itu. Pada hari kepergiannya, 1 September 1940, Sugihara masih menulis saat duduk di dalam kereta api yang akan membawanya pergi. Kereta mulai bergerak. Sugihara menjulurkan kepalanya keluar jendela. Dia terus menandatangani kertas-kertas yang disodorkan pengungsi yang berlari di samping kereta. Ketika kereta melaju semakin cepat dan dia tidak bisa menulis lagi, Sugihara melakukan tindakan terakhir yang sangat mengharukan. Dia melemparkan stempel resmi konsulat dan sisa kertas visa kosong kepada seorang pengungsi. "Maafkan aku," teriaknya sambil membungkuk dalam-dalam kepada kerumunan yang tertinggal. "Aku tidak bisa menulis lagi. Semoga kalian selamat." Kereta menghilang di jauhan. Di peron stasiun Kaunas, para pengungsi memungut stempel itu dan mulai memalsukan tanda tangannya untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Analisis kritis. Banalitas kebaikan. Filsuf Hannah Arendt sering dikenal dengan frase "the banality of evil" atau banalitas kejahatan untuk menggambarkan birokrat Nazi seperti Adolf Eichmann yang mengirim jutaan orang ke kamar gas bukan karena kebencian yang berapi-api, tapi karena sekedar menjalankan tugas administratif dengan efisien. Chiune Sugihara adalah kebalikan mutlak dari konsep itu. Dia mewakili the banality of good, atau banalitas kebalikan. Tindakan kepahlawanannya bukan momen aksi teatrikal seperti meloncat ke atas granat atau menembak jatuh pesawat musuh. Tindakannya adalah tindakan administratif yang membosankan, repetitif, dan melelahkan. Menulis, mencetak, menandatangani. Ribuan kali. Ini adalah bentuk heroisme yang unik. Heroisme birokrasi. Sugihara menggunakan senjata musuh, yaitu dokumen, stempel, izin lintas batas, untuk melawan tujuan musuh. Nazi ingin menghapus orang-orang ini dari muka bumi. Sugihara menggunakan kertas resmi untuk memberi mereka eksistensi hukum. Selain itu, tindakan Sugihara menantang stereotip Barat tentang budaya Jepang di masa perang. Seringkali tentara Jepang digambarkan sebagai robot fanatik yang hanya tahu kepatuhan buta seperti kamikaze. Sugihara menunjukkan bahwa Bushido yang sejati bukanlah tentang kepatuhan buta pada atasan, melainkan tentang jin, yaitu kebajikan atau kasih sayang dan keberanian moral untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu berarti melanggar aturan tuanya. Epilog sang diplomat. Sugihara menyelamatkan sekitar 6.000 Yahudi. Hari ini, diperkirakan ada lebih dari 40.000 hingga 100.000 keturunan dari Sugihara survivors yang hidup di seluruh dunia. Tapi nasib Sugihara sendiri tidak seindah itu. Setelah perang selesai, dia kembali ke Jepang pada tahun 1947. Bukannya disambut sebagai pahlawan, dia dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri dan dipaksa untuk mengundurkan diri. Alasan resminya adalah perampingan staf, tapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Dia dihukum karena insiden Lituania. Dia kehilangan karirnya, pensiunnya, dan kehormatannya. Untuk menghidupi keluarganya, mantan diplomat yang menyelamatkan ribuan nyawa ini harus bekerja serabutan. Dia menjadi penerjemah paruh waktu, bahkan menjual bola lampu dari pintu ke pintu. Dia hidup dalam ketidakjelasan, tidak pernah menceritakan perbuatannya kepada siapapun, menganggap bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan manusia. Baru pada tahun 1968, salah satu orang yang diselamatkannya, yang kini menjadi diplomat Israel,
berhasil melacaknya. Dunia akhirnya tahu. Israel memberinya gelar Righteous Among the Nations. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, Sugihara hanya menjawab sederhana. Mereka adalah manusia, dan mereka butuh bantuan. Aku senang bisa menemukan kekuatan untuk membuat keputusan itu. Chiune Sugihara membuktikan bahwa di tengah perang dunia yang bising oleh ledakan bom, suara goresan pena di atas kertas bisa bergema jauh lebih keras dan lebih lama. Namun tidak semua pahlawan berjuang dengan kertas. Jerman, 1942. Di garis depan front timur, para prajurit Nazi yang berpengalaman mulai takut pada malam. Mereka tidak takut pada tank T-34 Soviet yang legendaris. Mereka tidak takut pada artileri Katyusha. Mereka takut pada suara. Atau, lebih tepatnya, suara yang tidak ada. Saat tentara Jerman mencoba tidur di parit-parit beku mereka, kadang-kadang mereka mendengar suara desiran halus di atas kepala. Wush, wush, seperti suara sapu lidi yang menyapu udara. Detik berikutnya, boom. Bom jatuh entah dari mana. Tidak ada suara mesin pesawat. Tidak ada peringatan sirine. Hanya desiran angin, ledakan, dan kemudian keheningan lagi. Rumor mulai menyebar di antara pasukan Jerman. Mereka bilang Soviet telah mengembangkan pasukan super. Mereka bilang pilot-pilot ini disuntikkan dengan serum khusus yang membuat mata mereka bisa melihat dalam gelap seperti kucing. Mereka menyebut pilot-pilot misterius ini sebagai Nachhexen, penyihir malam. Para tentara Nazi itu salah besar. Tidak ada serum mata kucing. Tidak ada teknologi siluman canggih. Yang ada hanyalah sekelompok gadis remaja berusia 17 hingga 20-an tahun. Mereka mengenakan seragam pria yang kebesaran, sepatu bot yang disumpel dengan kain perca agar muat, dan mereka menerbangkan pesawat rongsokan yang terbuat dari kayu lapis dan kanvas. Mereka adalah resimen pengebom malam ke-588. Dan mereka adalah anomali terakhir dalam kisah kepahlawanan kita. Bukti bahwa ketika teknologi gagal, nyali manusialah yang mengambil alih. Amelia Earhart-nya Uni Soviet. Sejarah resimen ini dimulai dari keputusasaan. Pada tahun 1941, Operasi Barbarossa Hitler menghancurkan pertahanan Soviet. Angkatan Udara Merah hancur lebur. Di Moskow, seorang wanita bernama Marina Raskova, selebriti penerbangan yang dijuluki Amelia Earhart-nya Soviet, menerima ribuan surat dari wanita yang ingin bertempur. Kami bisa menerbangkan pesawat, biarkan kami membunuh Nazi. Stalin, yang putus asa kekurangan pilot pria, akhirnya setuju. Dia mengizinkan pembentukan 3 resimen udara wanita pertama di dunia. Resimen 588 adalah yang paling unik karena mereka sepenuhnya wanita, dari pilot, navigator, mekanik, hingga pengangkut bom. Namun, militer pria tidak menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka tertawa. Para wanita ini tidak diberi perlengkapan yang layak. Mereka diberi seragam bekas pria yang ukurannya terlalu besar. Mereka tidak diberi senjata untuk perlindungan diri. Dan yang paling menghina, mereka diberi pesawat Polikarpov 02. Untuk memahami betapa konyolnya, bayangkan Anda disuruh balapan Formula 1 menggunakan sepeda ontel. POW-2 adalah pesawat biplane atau sayap ganda, buatan tahun 1920-an. Pesawat ini dirancang untuk menyemprot hama pertanian atau crop duster dan latihan terbang dasar. Terbuat dari kayu lapis dan kain kanvas yang dikeraskan, kokpitnya terbuka, tidak ada kaca pelindung, tidak ada radio, tidak ada radar, tidak ada senjata mesin. Kecepatan maksimalnya sekitar 150 km per jam, lebih lambat dari mobil balap zaman sekarang. Prajurit pria Soviet mengajak pesawat ini sebagai rak kayu Rus atau mesin jahit terbang. Mereka yakin gadis-gadis ini akan mati dalam seminggu. Mereka salah. Justru karena pesawat ini sampah, pesawat ini menjadi tak terkalahkan. Keunggulan dalam keterbatasan. Bagaimana pesawat kayu lambat bisa mengalahkan pesawat tempur Jerman canggih seperti Messerschmitt Bf-109? Jawabannya adalah fisika. Kecepatan maksimal POW-2, 150 km per jam, ternyata lebih rendah daripada kecepatan terendah atau stall speed pesawat tempur Jerman. Jika seorang pilot Jerman mencoba mengejar POW-2,
Dia harus terbang sangat lambat agar bisa membidiknya. Tapi jika dia terbang selambat itu, mesin pesawat canggihnya akan mati, stall, dan jatuh. Pesawat Jerman terlalu cepat untuk menembak pesawat Soviet yang lambat ini. Po-2 bisa bermanuver di celah sempit, berputar di balik pohon, dan menghilang di kegelapan. Selain itu, karena terbuat dari kayu dan kanvas, Po-2 hampir tidak terlihat di radar Jerman. Peluru Jerman seringkali menembus sayap kanvas tanpa meledak, hanya meninggalkan lubang kecil yang bisa ditambal dengan lem dan setrikaan. Namun, tantangan paling besar para penyihir ini bukanlah musuh, melainkan elemen alam. Terbang di kokpit terbuka di musim dingin Rusia berarti menghadapi suhu minus 30 derajat Celcius. Angin membekukan wajah mereka sampai kulit mengelupas. Jika mereka menyentuh bagian logam pesawat dengan tangan telanjang, kulit mereka akan robek saat ditarik. Navigator harus menavigasi malam gulita denak hanya dengan peta, kompas, lampu senter kecil, dan stopwatch. Dan karena Po-2 adalah pesawat kecil yang tidak kuat membawa beban berat, mereka hanya bisa membawa 2 bom sekaligus. Ini memaksa mereka bekerja gila-gilaan. Terbang ke target, jatuhkan 2 bom, kembali ke pangkalan. Isi ulang bom, terbang lagi. Dalam satu malam musim dingin yang panjang, satu kru bisa melakukan 18 kali penerbangan. Mereka hampir tidak tidur. Begitu mendarat, mekanik yang juga wanita akan berlari mengisi bom di tengah badai salju, sementara pilot meneguk kopi hangat sebelum lepas landas 5 menit kemudian. Taktik sapu lidi. Julukan penyihir malam lahir dari taktik serangan mereka yang jenius dan mematikan. Karena pesawat mereka lambat dan berisik, mesinnya berisik seperti mesin pemotong rumput, mereka tidak bisa menyerang secara langsung. Saat mendekati target, misalnya gudang logistik Jerman atau stasiun kereta, pilot akan melakukan hal yang gila, mematikan mesin di udara. Pesawat akan meluncur, glide, dalam keheningan total menuju target. Satu-satunya suara yang dihasilkan adalah suara angin yang bergesekan dengan kawat penopang sayap ganda pesawat itu. Suara whoosh, whoosh inilah yang terdengar seperti sapu penyihir. Sebelum tentara Jerman sadar apa yang terjadi, bom sudah dijatuhkan. Pilot kemudian akan menyalakan kembali mesin di udara, yang seringkali susah dilakukan dan sangat berbahaya, untuk kabur sebelum lampu sorot anti pesawat menemukan mereka. Risikonya fatal. Pesawat ini sangat mudah terbakar. Jika terkena peluru pelacak, kanvas yang dilapisi dop, pernis pesawat, akan terbakar seperti kertas tisu. Dan inilah bagian paling berani dari semuanya. Mereka tidak membawa parachute, bukan karena tidak ada, tapi mereka memilih untuk meninggalkannya. Parachute itu berat. Mereka lebih memilih mengganti berat parachute dengan berat 20 kg bom tambahan. Mereka terbang dengan filosofi, menang atau mati terbakar. Tidak ada jalan keluar. Resimen 588 melakukan lebih dari 30.000 misi dan menjatuhkan 23.000 ton bom. 23 pilotnya dianugerahi gelar Hero of the Soviet Union. Seperti Desmondos, mereka memiliki keberanian spiritual untuk terbang tanpa perlindungan. Seperti Wachik, mereka diperlakukan sebagai makhluk asing, wanita, di dunia militer pria, namun membuktikan loyalitas yang tak tergoyahkan. Seperti Virginia Hall, mereka menggunakan kelemahan yang dipersepsikan, pesawat lambat atau kayu sebagai kekuatan terbesar mereka. Seperti Chiune Sugahara, mereka melakukan tugas repetitif yang melelahkan, 18 sorti semalam demi tujuan yang lebih besar. Melebihi itu, mereka menantang narasi teknologi perang. Kita sering berpikir Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh bom atom, radar, atau tank Tiger. Itu adalah sejarah makro. Tapi, sejarah yang nyata, sejarah yang berdarah, bernafas, dan menangis, dibentuk oleh pahlawan tak terduga. Epilog, definisi keberanian yang menyimpang. Saat kita menutup halaman terakhir buku ini, satu pola terlihat jelas. Sejarah perang yang resmi biasanya ditulis tentang jenderal yang memindahkan pion di atas peta, atau tentang senjata super yang menghancurkan kota. Itu adalah sejarah makro. Tapi sejarah yang nyata, sejarah yang berdarah, bernafas dan menangis, dibentuk oleh pahlawan tak terduga. Jika Desmondos memegang senjata seperti prajurit lain, dia mungkin hanya menjadi salah satu dari ribuan mayat di Okinawa. Karena dia menolak, dia menyelamatkan 75 orang. Jika Virginia Hall memiliki 2 kaki yang sehat, dia mungkin hanya menjadi diplomat biasa. Karena dia cacat, dia menjadi mata-mata yang tak terlihat. Jika Chiune Sugahara adalah birokrat yang patuh, 6.000 orang akan mati, karena dia membangkang generasi baru lahir.
Buku ini mengajukan satu tesis akhir, bahwa di momen krisis terbesar umat manusia, penyelamatan tidak datang dari kesempurnaan. Penyelamatan tidak datang dari mereka yang paling kuat, paling lengkap, atau paling sesuai aturan. Penyelamatan datang dari anomali. Ia datang dari mereka yang menyimpang, yang rusak, yang terbuang, yang dianggap lemah, atau yang menolak mengikuti arus. Dunia mungkin memandang mereka sebagai orang aneh, pembangkang, atau sekedar penyihir malam di pesawat kayu. Tapi ketika malam tergap tiba dan harapan hampir padam, justru orang-orang dan beruang inilah yang menyalakan lilin. Mereka mengajarkan kita bahwa pahlawan bukanlah orang yang tidak memiliki ketakutan atau kelemahan. Pahlawan adalah orang yang mengambil kelemahan itu dan menjadikannya alasan untuk mengubah dunia. Perang Dunia II seringkali dikenang melalui kacamata strategi militer dan dominasi senjata. Namun, kisah Desmond Doss, Kopral Wojtek, Virginia Hall, Chiune Sugihara, dan para penyihir malam membongkar narasi tunggal tersebut. Mereka membuktikan bahwa kepahlawanan tidak memiliki cetak biru yang kaku. Ia bisa lahir dari pasifisme seorang medis yang menolak membunuh, kesetiakawanan seekor beruang di garis depan, hingga ketangguhan seorang wanita difabel yang menjadi mimpi buruk Gestapo. Kelima kisah ini adalah anomali yang menolak tunduk pada definisi konvensional tentang kekuatan, menunjukkan bahwa dampak terbesar seringkali datang dari sosok-sosok yang paling tidak diperhitungkan dan dipandang sebelah mata oleh sejarah arus utama. Lebih jauh lagi, benang merah yang menyatukan para pahlawan tak terduga ini adalah kemampuan mereka mengubah keterdatasan menjadi senjata perlawanan yang paling efektif. Pesawat kayu Soviet yang lambat justru menjadi tak tertandingi oleh teknologi Nazi. Kaki palsu Virginia Hall menjadi kamuflase sempurna, dan pena birokrat Sugihara menjadi alat penyelamat ribuan nyawa yang lebih tajam dari pedang. Mereka tidak memenangkan pertempuran dengan mencoba meniru kekuatan musuh, melainkan dengan memeluk keunikan dan kerentanan diri mereka sendiri. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi paling putus asa sekalipun, integritas moral dan kreativitas manusia mampu melampaui kebrutalan mesin perang manapun. Pada akhirnya, kronik ini meninggalkan pesan abadi bahwa penyelamatan dunia tidak selalu datang dari kesempurnaan fisik atau pangkat militer tertinggi. Sejarah memang ditulis oleh para jenderal pemenang, tetapi jiwa kemanusiaan dijaga oleh mereka yang berani berbeda. Baik itu melalui doa sunyi di atas tebing Okinawa, goresan tinta visa di Lituania, atau desiran sayap pesawat kanvas di langit malam Rusia. Warisan mereka menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah individu biasa dan satu ekor beruang yang ketika dihadapkan pada kegelapan total, memilih untuk menjadi cahaya dengan cara mereka sendiri yang luar biasa ganjil. Siapkah Anda menantang definisi kepahlawanan yang selama ini Anda yakini? Di balik ledakan bom Perang Dunia Kedua, terdapat kisah-kisah anomali yang nyaris tak masuk akal. Seorang medis yang menyelamatkan 75 nyawa tanpa menyentuh senjata. Seekor beruang yang mengangkat artileri di Monte Cassino, hingga penyihir malam yang meneror Nazi hanya dengan pesawat kayu. Naskah ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan bukti bahwa keberanian sejati seringkali lahir dari keterbatasan dan hati nurani, bukan hanya kekuatan militer. Jangan biarkan kisah inspiratif tentang manusia dan hewan yang mengubah arah sejarah ini terkubur zaman. Baca kisah lengkapnya sekarang dan temukan sisi lain perang yang tak pernah diajarkan di buku sekolah. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.